Beliau Imam Al-Bukhari menukil sebuah kisah yang menarik dan ternyata kisah ini berulang kembali di saat hari ini. Jadi ketika Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Amirul Mukminin, melakukan kunjungan kerja, di sana terjadi wabah dan dalam beberapa kitab disebutkan memakan korban lebih dari 20.000 orang. Dulu Imam Bukhari mengabadikan kisah ini dalam Sahih Bukhari, Kitabut Thib. Dalam Kitabut Thib artinya bab tentang kedokteran, bab tentang pengobatan. Beliau Imam Al-Bukhari menukil sebuah kisah yang menarik dan ternyata kisah ini berulang kembali di saat hari ini. Jadi ketika Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Amirul Mukminin, melakukan kunjungan kerja, ternyata di tengah jalan beliau bertemu salah satu petinggi Syam, petinggi negeri Syam, yang mana di salah satu wilayah Syam itu Suriah, Yordan, Palestina, dan Libanon hari ini, tapi lebih tepatnya ini daerah yang dekat ke Palestina dan Suriah. Di sana terjadi wabah dan dalam beberapa kitab disebutkan memakan korban lebih dari 20.000 orang. Akhirnya Sayyidina Umar kemudian memanggil beberapa sahabat-sahabat senior, yaitu Al-Muhajirin Al-Awwalin. Beliau biasa menjadikan penasehat kekhalifahan adalah para muhajirin. Tapi apa yang terjadi dalam Sahih Bukhari dan Kitabut Thib dikatakan fakhtalafu, mereka berbeda. Artinya apakah kita lanjut ke sana atau tidak? Apakah kita akan pulang kembali ke Madinah atau kita ke tempat yang lain? Akhirnya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu meminta lagi, tolong carikan aku pemuka-pemuka muhajirin yang lebih awal lagi, yang mereka lebih awal dari orang-orang yang Al-Fath itu, kelompok-kelompok yang hijrah di waktu Fathu Makkah. Walhasil ditemukan bahwa ada 2 orang dari mereka yang masih hidup dan mereka tidak ikhtilaf. Begitu kira-kira beberapa redaksi yang saya ingat. Jika salah silakan nanti koreksi langsung ke kitabnya. Lalu Umar radhiyallahu ta'ala anhu memutuskan keputusan yang berat. Apa itu? Beliau tidak jadi melakukan kunjungan ke Syam. Maka ketika dia bertemu dengan salah satu pemimpin Syam, yaitu Abu Ubaidah, Abu Ubaidah mengatakan, afiraran an qadarillah, apakah lari dari takdir Allah Ta'ala? Apakah engkau, hai Umar, takut kepada takdir Allah? Apakah engkau tidak ridho kepada takdir Allah? Kira-kira seperti itu pertanyaan yang menohok dari Sayyiduna Abu Ubaidah. Apa jawaban Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu? Wahai Abu Ubaidah, apa pendapatmu? Nah, maka di sini ilmu qiyas dipakai dalam usul fikih, cikal bakal usul fikih yang kemudian dikembangkan oleh Sayyidina Umar. Wahai Abu Ubaidah, apa pendapatmu jika engkau mempunyai binatang ternak yang engkau pelihara, lalu ada lembah yang sedikit rumputnya, makanannya, sedangkan satu lembah lagi banyak makanannya. Engkau tentu milih yang lebih banyak. Maka saya memilih yang tidak berbahaya kepada tempat yang tidak berbahaya. Saya masuk ke tempat yang ada wabahnya, artinya saya memilih takdir yang buruk. Saya mengambil tempat yang tidak ada wabahnya, berarti saya memilih takdir yang baik. Ternyata Allah itu memberikan ruang kasab, namanya laha makasabat wa alaiha maktasabat, seperti tulis dalam surah Al-Baqarah 2 ayat terakhir, bagi manusia apa yang dia usahakan. Nah, inilah ruang kita memilih takdir. Tapi jika memang kita sudah di dalamnya, berarti takdir kita sudah di sana. Akhirnya mereka berdebat, Umar masih bantah. Jadi jika hari ini ulama-ulama di Al-Azhar, ulama-ulama di Haramain, jadi yang lockdown masjid tidak hanya masjid kita, tapi juga masjid Haramain, Mekah dan Madinah, masjid-masjid di mana-mana, apalagi di pusat kajian keilmuan, yaitu di Al-Azhar sana, itu pun di lockdown semua. Apalagi di daerah-daerah yang
yang sedang musim dingin hari ini, Eropa yang subtropis, mereka tentu lebih berat lagi mengalami hal itu, seperti dikabarkan oleh kawan-kawan kita yang sedang berada di sana. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu dibantah lagi, seperti jika ada hari ini teman-teman dibantah, itu wajar. Jangan katakan orang ini jahat, tidak. Mereka mempunyai suatu sistem berpikir yang berbeda dengan kita tidak bisa paksa mereka. Apa kata Umar? Umar terus memperjuangkan analognya, sampai kemudian Abdurrahman bin Auf, di riwayat lain Amr bin al-As, tapi yang sahih di dalam riwayat Imam Bukhari adalah Abdurrahman bin Auf yang dia sering tidak hadir karena dia seorang pebisnis, tapi dia sering menyokong perjuangan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Apa katanya? Saya mempunyai pengetahuan, informasi yang valid mengenai hal ini. Apa itu? Aku pernah mendengar Nabi SAW, فَإِذَا سَمِعْتُمْ bihi, jika kamu mendengarkan bahwa ada wabah di suatu tempat, فَلَا تَقْدَمُوا إِلَيْهِ, maka kamu jangan datang ke tempat itu. Jika kamu ada di dalamnya, فَلَا تَخْرُجُوا, maka jangan kamu keluar. Kenapa? Nah, ini yang akan kita jelaskan sebelum kita masuk ke kitab ini. Satu kali Nabi SAW pernah mengatakan, La adwa wa la tiarah, tidaklah ada adwa wa tiarah. Adwa lebih kurang artinya penyakit menular seperti virus, wabah ya. Dalam bahasa Arab, ulama kita berbeda pendapat apakah virus itu wabah atau ta'un. Namun yang tepat itu bagian dari ta'un, karena ta'un sejenis dengan virus. Adapun wabah tidak mesti virus, dia bisa penyebab-penyebab yang lain. Maka al-wabah dalam bahasa Arab ammu min ta'un. Wabah itu lebih umum dari ta'un. Para ulama kita mendengar hadis ini, la adwa wa la tiarah, tidak adalah yang disebut penyakit menular ataupun kesialan. Apakah hadis ini bertentangan dengan hadis Bukhari? Padahal dua-duanya sahih. Seperti hadis yang barusan, jika kamu idza sami'tum, jika kamu mendengar ada suatu tempat di wilayah bumi yang situ berkembang wabah, fala taqdamu ilaih, jangan datang ke sana. Jika kamu di dalamnya, maka jangan keluar. Nah, bagaimana cara menggabungkan dalam ilmu hadis? Ulama-ulama kita mewariskan ketika mereka menguasai satu ilmu namanya usul fiqh, ada yang disebut dengan babul jam'i. Dalam ilmu hadis disebut dengan ikhtilaful hadis. Ini menjadi salah satu mata kuliah penting dalam perkuliahan ahli-ahli Quran dan ahli-ahli hadis. Sahabat yang dimuliakan Allah, ini penting sekali. Mungkin kawan-kawan saya sangat mencintai kita semua, baik yang pro lockdown ataupun yang anti. Kita tidak pro pemerintah atau anti pemerintah, tidak pro MUI atau anti pro MUI, kita tidak ada urusan dengan itu. Kita hanya pro keselamatan kita semua, seperti dikatakan dalam surah Al-Baqarah, wala tulku bi'adikum ila tahluka, wala tulku, jangan kau campakkan, jangan engkau biarkan dirimu terjebak dalam kebinasaan. Lebih kurang ayat itu jika diturunkan hari ini, ulama kita mengatakan salah satu tujuan agama ini, ad-din al-islami, agama Islam, agama Allah Ta'ala, adalah hifzun nafs, menjaga keselamatan diri. Jadi ini bukan karena pro siapa-siapa, kita hanya pro dengan baik yang hari ini cenderung menutup masjid atau membuka masjid. Kita semua cinta kepada Anda semua. Apa yang Nabi katakan? Jangan kamu datang ke tempat sesuatu yang berkembang wabah di sana. Jika kamu di dalamnya, jangan keluar. Apakah ini bertentangan dengan hadis yang lain, la adwa wa la tiarah? Maka ini ternyata ada pembahasan akidah dan pengobatan yang berkembang di zaman itu, termasuk masih relevan sampai hari ini. Di zaman Rasulullah SAW, Nabi mengajarkan akidah yang kuat. Apa itu? La ilaha illallah wa ma tasha'una illa yasha Allah. Tiada yang berkehendak, tiada yang berbuat, tiada yang menyebabkan sesuatu kecuali yang maha pencipta sebab, yaitu Allah Ta'ala. Maka la adwa wa la tiarah artinya tidaklah virus menyebar kecuali dengan izin Allah. Tidaklah seseorang sial kecuali memang sudah takdir dari Allah. Jadi hadis ini pada hakikatnya tidak bertentangan dengan hadis Imam Bukhari Kitabut Tib. Adapun hadis Imam Bukhari sedang berbicara tentang babus sabab. Jika terjadi, maka kamu diberi pilihan untuk tidak ke sana, atau kamu diberi pilihan untuk menyelamatkan dirimu. Kira-kira seperti itu.
Maka ulama kita, ulama ahlus sunnah, ulama ahli qalbu mengatakan hadis yang pertama itu babul qalb, bab akidah. Jadi disebut oleh mereka babul haqiqah. Pada hakikatnya tiada yang menciptakan bahkan virus tersebut kecuali Allah. Bukan orang-orang Cina, Wuhan, bukan Amerika, bukan Israel, bukan siapa-siapa yang menciptakan. Yang menciptakan itu adalah Allah Ta'ala. Maka tidaklah berkembang itu kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Maka jangan heran di masa Sayyidina Umar tersebut, ketika Sayyidina Umar pulang ke Madinah, Abu Ubaidah meninggal di sana, meninggal di Syam karena taun, karena virus, lalu digantikan oleh Mu'az dan anaknya, dan mereka meninggal juga. Padahal Mu'az a'lamun nas bil halali wal haram. Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi katakan, sahabatku yang paling mengerti halal haram adalah Mu'az. Apakah dia kurang pintar? Tapi mereka berdua, Abu Ubaidah dan Mu'az, begitu juga anaknya, mengatakan, sabarlah kamu, ini kabar gembira dari Allah, dan inilah doa Rasulullah. Maksudnya adalah dalam hadis Bukhari dikatakan, orang yang meninggal dalam taun karena penyebab virus atau wabah, dia meninggal dalam syahid. Syahid ada dua, syahid dalam artian syahid kubra, fisabilillah, ada syahid sughra. Syahid yang selain berjuang di jalan Allah, itu berjuang menghadapi takdir sendiri. Sabar atau tidak, nanti kita akan masuk ke satu kalimat yang akan dikatakan, dibahas oleh Imam Abu Ali Ar-Ruzabari, imam yang akan kita bahas dalam kitab ini. Jadi di zaman itu, ulama-ulama besar, sahabat-sahabat mulia pun juga terkena. Bukan berarti mereka tidak soleh. Sampai kemudian Amr bin al-As datang ke sana, kemudian memimpin wilayah Syam, dan beliau memutuskan apa yang hari ini mirip dengan lockdown. Ini tertulis dalam kitab Tarikhul Islam Zahabi, Al-Bidayah Nihaya, Mu'jamul Buldan, kitab-kitab yang lain, dan sangat banyak sekali kitabnya dan riwayatnya sahih. Kita tidak mau seperti yang terjadi pada tahun 400-an, seingat saya 499, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Katsir dalam kitab Al-Bidayah Nihaya. Beliau menceritakan bahwa di tahun tersebut terjadi wabah di daerah subtropis juga, dan apa yang terjadi? Meninggal 500.000, lebih kurang seperti itu, meninggal sekitar 500.000 orang, dalam sehari bisa dihitung berapa yang meninggal, dan ini sangat besar sekali. Itu baru yang mereka perkirakan, karena di dalam kitab Ibnu Katsir disebutkan jika ada orang masuk ke negeri tertentu, kota tertentu, itu mayat bergelimpangan. Setelah itu muncul lagi virus baru karena banyak mayat bergelimpangan. Akhirnya beberapa orang tobat dan mereka pergi ke masjid, mereka sholat, mereka sedekah. Tapi apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, wala ahad yaqbal, tidak ada seorang pun yang menerima. Kenapa? Orang mengatakan kami butuh makan, kami butuh minum, kami butuh obat, kami tidak butuh dinar dan dirham. Jadi ini pernah terjadi di zaman itu, dan akhirnya ada orang yang mencoba untuk mengambil uang itu ke dalam masjid, karena uang itu tidak diambil dari masjid. Ketika mereka mengambil, tidaklah mereka keluar kecuali mereka terjatuh dan mereka meninggal di dalam masjid. Akhirnya orang-orang yang tadi juga masuk masjid meninggal dalam masjid. Maka sahabat karena Allah, kita tidak mau terjadi itu. Sebelum terjadi itu semua, Imam Ahmad mewariskan satu kaidah kepada kita yang disebut sadd dzari'ah, preventif. Sebelum terjadi hal yang terburuk, maka kita menghindari itu semua. Maka orang boleh, yang sehat boleh beraktivitas, tapi hindari seperti yang telah dikatakan oleh para pejuang-pejuang virus hari ini, para dokter, para ahli-ahli kesehatan. Iklim mereka dalam hal ini bukan ulama yang pakar dalam ini adalah dokter. Ulama mengobati kolbu, ulama mengatakan ini ciptaan Allah. Betul, kita hanya takut kepada Allah, tapi kita hati-hati kepada ciptaan Allah. Dalam bab asbab, maka Nabi SAW mengatakan, jangan datang ke sana. Jadi, hadis yang tadi berkaitan dengan dua hal, la adwa wa la tarah, pada hakikatnya, semuanya ciptaan Allah, hanya terjadi dengan izin Allah. Namun, pada bab zahirnya, pada bab syariatnya, pada bab asbabnya, jika ini terjadi, kita kemudian mengambil preventif yang lebih tinggi. Semoga ini bisa mengobati hati kita, pikiran kita. Silakan pelajari sebab-sebabnya, cara menghindarinya.
dan hati kita tambah tenang. Amin ya rabbal alamin.